Innova Ribbon milik Om Agung, dan dipasang peredamnya menggunakan diesel guys. Ini Innova posisi kalau ditelanjangi seperti ini guys. Ini kotor sekali guys, banyak debu yang lembab, jadi mesti kita pel dulu. Untuk Innova Ribbon peredamnya sebenarnya sudah cukup lumayan banyak guys ya. Jadi ini besar, di tengah sudah ada, bawah jok depan, bagian depan. Cuma ini peredam yang dipakai tipis guys, ini mungkin 1,2 mili. Kalau yang belakang lumayan tebal, ini 2 mili yang belakang. Atas lebor kosong, enggak ada. Di dalam tepong ada sedikit. Nanti akan dipasangkan peredam diesel yang sama persis dengan ori bawaan pabrik ini. Jadi dia kalau dibuka dia awet. Ini walaupun 10-20 tahun dibuka ya bentuknya tetap nggak berubah, tetap merekat dengan sempurna, tidak rusak. Jadi kalau ada yang bilang pakai peredam aspal berat atau bahkan bau, kalau bau berarti kita beli mobil baru itu sudah bau, karena di dalam mobil baru pasti peredamnya yang terpasang adalah peredam aspal seperti ini. Oke guys, kita proses membersihkan debu agar peredam yang akan dipasang bisa merekat dengan sempurna. Ini hasil pengerjaan pada Innova Ribbon milik Mas Agung. Kita mulai dari bawah bangku sebelah kiri depan, itu kita masukkan setinggi mungkin guys. Jadi kalau dari road noise roda itu yang masuk ke kabin itu bagian sana, itu yang road noise, kita masukkan setinggi mungkin, sebisa mungkin, karena kita nggak melepas dashboard. Untuk bagian sisi driver sama. Ini untuk bagian konsol. Rapet ya. Kita setiap kali mengerjakan mobil customer itu kita ibaratkan mobil itu seperti mobil kita sendiri. Jadi dikerjakan sebaik mungkin, sebagus mungkin. Ini kalau untuk bagian ini memang ini ada dudukan jok bagian tengah. Ini kalau kena peredam dia lubangnya ini jadi nggak presisi lagi, ini memang dicoak. Ini jadi customer bisa melihat secara detail pengerjaannya. Kalau nanti setelah jadi karpet dipasang, customer tidak bisa melihat hasil jadinya itu seperti apa. Makanya kita videokan detail pengerjaannya di bagian lambung, atas roda bagian belakang.
bagian lambung sebelah kanan sampai atas roda. Ini pemasangannya susah guys karena ada blower AC ya. Untuk pemasangannya sih tetap bisa, cuma yang paling susah itu untuk memanaskannya karena permukaannya susah dijangkau, bagiannya susah untuk memanasi bagian dalam. Jadi pemasangan peredam itu kalau enggak nempel semua, peredamnya itu enggak nempel semua, itu tingkat peredamannya enggak maksimal. Jadi ada orang masang peredam di toko A lebih murah, toko B lebih mahal. Itu dari hasil pemasangannya guys, karena kalau masangnya enggak sempurna itu mubazir. Jadi kalau ini masangnya salah, kita ngelepas laginya itu susah. Untuk renovasi itu lebih susah daripada pasang dari awal tapi dengan cara yang benar, dengan hasil yang bagus. Nah, banyak customer yang tidak ngerti, maksudnya dia tanya ke workshop pasang peredam biayanya berapa, ada yang mahal ada yang murah. Itu yang paling penting, itu harus tahu si workshop itu pengerjaannya itu bagus atau enggak. Karena setelah jadi, setelah ditutup, kita nggak bisa lihat pengerjaannya itu bagus atau enggak. Paling gampang itu kalau kita ngecatin mobil itu kelihatan. Begitu jadi hasilnya jelek karena dia di bagian luar yang kita bisa lihat. Tapi kalau peredam ini kan nanti setelah jadi dia ditutup, jadi kita nggak bisa lihat. Kalau kita kerjaannya kita semua video, jadi hasil jadinya itu si customer bisa melihat dengan jelas masangannya bagus atau enggak. Terus setiap kali mengerjakan saya upload di YouTube. Jadi kalau sewaktu mobil dijual, biasa kadang diketok bodinya, itu bilang wah ini kok banyak dempulan, bisa ditunjukkan ini bukan dempul tapi kita mobilnya sudah dipasang full peredam. Itu nilai plus waktu kita mau menjual mobil. Saya ada beberapa customer yang dia sudah pasang peredam tapi nggak maksimal hasilnya. Saya kalau untuk renovasi saya nyerah, nggak sanggup. Jadi mendingan dari awal carilah workshop yang pemasangannya itu bagus, jadi kita sekali pasang itu jadi. Kalau renovasi sudah buang-buang duit, buang bahan, buang waktu ya. Kalau di kita ini kan pengerjaannya 1 minggu guys. Jadi itu yang antara customer dan workshop itu sama-sama mau. Maksudnya sama-sama mau, si pemilik mobil itu mau atau rela dia keluar duit lumayan banyak, rela meluangkan waktu nggak pakai mobil selama 1 minggu itu demi hasil yang sempurna. Dan si workshop itu juga sama-sama mau mengerjakan dengan telaten, dengan rapi ya. Terutama saya slogannya kan saya anggap seperti mobil saya sendiri.
Jadi kalau mobil itu tanpa peredam itu juga lekuk bodinya itu jadinya seperti ini guys. Banyak bengkel yang sudah nggak mau pasang peredam aspal karena satu, buang-buang tenaga karena masangnya harus ekstra susah pasangnya, buang-buang listrik, pemasangannya lebih sulit. Makanya banyak sekarang workshop udah pakai peredam rubber butil aja, lebih bagus, lebih ringan. Rubber butil itu rata-rata tebalnya cuma 1,7 1,8 guys. Kalau ini 2 mili full. Jadi rubber butil itu kalau dibikin 2 mili full itu ya beratnya sama aja dengan peredam aspal ini. Aspal yang diesel ya. Kalau yang itu yang nganunya kuning itu dia memang berat. Tapi kalau Visel ini satu-satunya peredam yang sama persis dengan peredam ori bawaan mobil guys. Ini saya masang dengan hotgun. Nah, ini kemarin kebetulan hotgun saya rusak guys. Nah, saya biasanya pakai hotgun ini mereknya Makita. Ini masih Jepang asli. Ini saya pakai 5 tahun lebih nih. Ini bagus, dia panasnya itu cepet. Saya biasa pakai 2 sama persis seperti ini. Terus kemarin kebetulan yang satunya rusak. Saya beli nih merek Ultrahit. Ini kurang panas guys, jadi tambah lama sekali, bisa 3 kali lamanya daripada ini Makita yang Jepang ini. Terus saya ngalahin lagi beli Makita, tapi ini yang bukan Jepang ya. Ini lebih panas daripada ini, tapi nggak secepat ini guys. Jadi yang ini produk lama, ini yang Jepang ini juga jauh lebih bagus daripada Makita yang baru. Jadi kualitas produk itu makin lama kualitasnya itu makin menurun. Sama juga halnya dengan peredam aspal itu dianggap kuno. Orang sekarang rubber butil. Terus sebenarnya rubber butil itu cuma untuk nutupin, karena bengkelnya itu dia pengerjaannya lebih cepat, hemat waktu. Jadi kalau satu mobil 1 minggu, ini satu mobil 2 hari bisa jadi. Tapi ya kalau untuk kualitas jauh pasti bagus yang ini. Nah, ini kalau dengan hotgun ini aja saya ngerjakan 1 minggu. Kalau pakai ini mungkin bisa, saya nggak telaten pakai ini, terlalu lama. Pakai yang bagus aja jadinya lama. Ini juga lumayan, tapi nggak sebagus ini ya. Makanya kalau bengkel dia mengerjakan dengan hotgun ini, hasil pemasangannya pasti nggak bisa sebagus saya pasang, karena nggak bakal telaten. Ini pas saya pakai ini aja nggak telaten, saya langsung beli lagi Makita. Tapi ini juga nggak secepat ini. Ya, ini kokoh, ini benar-benar capek. Saya mengerjakan mobil itu saya anggap seperti mobil saya sendiri. Itu di samping pengerjaan saya, waktu bongkar panel-panel itu saya
hati-hati guys, jadi jangan sampai ada klip-klip yang patah, terus nanti kita ngelepas klipnya andai kata 10 ya juga kembalinya 10, tetap kembali seperti mobil sebelum dibongkar ya. Kalau mobil dikeroyok, karyawan ngerjakan, karyawan banyak, mungkin lebih cepat pengerjaannya, lebih cepat, tapi banyak orang itu kualitas pengerjaannya pasti beda-beda. Ada yang bagus, ada yang teledor, ada yang ceroboh, ada yang nggak telaten ya. Tapi kalau saya kan mengerjakan cuma sama karyawan satu itu sudah cara kerjanya sudah hampir sama dengan saya. Di kualitas kerjaan jamin pasti bagus. Dan pemasangan peredam di saya ini garansi selama mobil itu masih dipakai oleh customer. Itu sebenarnya garansinya ini lifetime guys. Cuma buat apa kalau mobil udah dijual saya garansi ke customer berikutnya, kan nggak perlu ya guys. Ini hasilnya seperti ini guys. Dijamin pasti puas, tidak kecewa. Tidak tahu saya berapa lama lagi masih sanggup pasang peredam aspal. Kalau saya mungkin terlalu sudah menua ya, terlalu capek, mungkin saya berikutnya juga akan pasang peredam rak berbutil walaupun kualitasnya agak menurun, tapi ya memang pemasangannya lebih enteng, lebih cepat, lebih ringan. Di customer juga ini hanya customer yang pengen mobilnya jadinya bagus saja kalau yang biasanya pasang peredam di tempat saya. Tapi kalau customer yang pengen jadinya salah-salan ya bisa ke workshop lain. Bagian plafon hasilnya seperti ini guys. Untuk tulangan-tulangan menempel dengan sempurna ya. Rapat. Ini air hujan sudah tidak akan terdengar dari atap, nanti malah dari kaca biasanya yang terdengar. Kalau bagian plafonnya sudah aman dari suara air. Tulisan pisel juga segaris semua, nggak ada efek. Untuk hasil peredaman, tapi ini membuktikan kita masangnya itu rapi ya, walaupun ditutup plafon itu nggak kelihatan, tapi pemilik mobil pasti seneng kalau hasilnya rapi seperti ini. Pintu sisi luar bagian dalam guys. Rapat. Pintu luar bagian dalam sebelah driver jadinya seperti ini guys.
pintu tengah sebelah kanan bagian dalam sisi luar. Pintu bagian dalam sisi driver. Pintu depan sebelah kiri. Menempel di bodi dengan sempurna ya guys, sampai lekuk-lekuknya bodi terlihat semua. Pintu belakang sedang proses. Pintu tengah sebelah kiri hasilnya seperti ini guys. Rapat walaupun sulit. Ini untuk bagian sebelah sini ini kan susah untuk memanaskan, jadi outgunnya harus masuk dari sini miring. Soalnya kalau peredam diesel itu kalau tidak dipanaskan dengan matang rawan lepas guys. Jadi perlu orang yang ngerti sifat peredam ini dan bisa dan mau. Pintu tengah sebelah kiri. Pintu tengah sebelah kanan. Tutupannya jadi mantap seperti Mercy. Hasil suaranya kalau diketok. Ini yang belum diperedam. Seperti tembok ini. Ini masih suara kaleng. Dan kalau untuk Innova Ribbon platnya masih lumayan tebel dibanding Scenic ya. Kalau Scenic tipis kali. Tuh, pintu belakang sedang proses. Bagian pintu bagasi